Halo guys, gue sama gue di channel Willy Mekun. Hari ini gue bakal nonton anime lagi yang jadi favorit gue di musim winter 2024 adalah Tomozaki Kun season kedua. Jadi kemarin ya bisa bilang si Tomozaki diajak gitu kan bersama Mitsusawa gitu kan ke sekolahnya Gumi. Jadi memang ya bisa bilang ya sekolahnya Gumi ini emang isinya cewek semua gitu kan. Dan Mitsusawa benar-benar ngajarin Tomozaki bagaimana deket sama cowok. Dengan apa cowok, deket sama cewek gitu kan. Dan ini benar-benar sangat terbanding terbalik di mana Tomozaki emang masih malu-malu. Dan di sisi lain juga eh, memang ini kandidatnya ini udah kelihatan ya. Kalau gue rasa memang ini akan mengarah ke eh, si Kuchi sama si Mimimi gitu kan, yang memang akan dikencani oleh si Tomozaki. Nah makanya kita lihat apakah akan benar terwujud atau memang benar ternyata targetnya emang mereka berdua. Ya tidak menunggu Brahma lagi langsung ke episode baru dari Tomozaki Kun season kedua. Let's go. Oke, tidak menunggu Brahma lagi langsung ke episode baru dari Tomozaki Kun season kedua. Let's go. Ya itu kan si Mimimi kan ngomong kan kalau gue suka lu apa adanya gitu kan. Wih, langsung kan. Jangan, kalau perasaan-perasaan cinta mah gak usah ngasih tau ke Hinami lah. Gak usah lah. Biar 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 itu jadi rahasia sebenarnya menurut gue. Buat apa ngasih tahu gitu kan. Kalau perasaan masih apa sih namanya tuh, kelabu atau masih abu-abu, jangan dikasih tahu dulu. Tekan tinjau. Mana sih nakama ada tapi ya nih. Oke. Apa judulnya tuh? Anjir, udah di kasih. Oh, ya, jangan cepet-cepet dong. Jangan. Ketebak ya. Ditolak sama seorang, segala amat. Berasa ini banget ya, udah ngedek gitu. Udah pakai langsung pakai kunci men. Minami. Langsung ketebak kan. Kenapa gue bingung? Iya ambigu. Tarik ulur. Oh ya. Hmm. Buset. Gak disaring buat. Ya emang bisa, emang.
Wah gila sih, itu pengamat banget ya. Kamu tuh pengamat banget emang sih ya. Tuh ini kurang pede ya. Hmm. Ya, berasa ini sih, berasa ngomong sama Inami ya, ngomong ngomong begini tuh sama Inami gitu. Tapi sudut pandangnya sudut pandang pria nih, iya. Mm-mm. Mm-mm. Gue seneng sih. Jadi di season ini emang Mizusawa bener-bener emang support banget si Fumiya gitu kan. Jadi dari sudut pandang laki-laki kita jadi mengerti gitu. Dan tidak se dan tidak se bukan segu tidak sejak setega si Hinami gitu. Jadi masih ada sisi baiknya gitu kan kalau si Hizawa ini. Mm-mm. Betul. Mm. Responnya beda lagi nih. Responnya beda lagi nih. Sifat pasif yang dibutuhkan terus kemudian mm, beda beda arti beda beda arti. Ya nggak begitu. Kalau tiga sih harusnya Maui ya harusnya. Tapi kalau dua ya paling ya Minami sama Kipuchi. That's right. Miss them. Ini kalau ini agak jahat sih. Karena kan akhirnya oke oke oke. Wis. Lu mau siapa ya kan? Ya lu bayangin dah tuh. Kalau malu gimana? Peta event sejati. Oh. Kenapa mesti gitu sih? Kenapa boleh begitu? Yakin, yakin, yakin.
Yakin. Betul itu Fumiya. Iya, nggak boleh. Ke sana terpaksa. Ya nggak sih, ke sana terpaksa banget itu. Mm-mm. Gue setuju sih. Mm. Hmm. Pernah counter kan? Wah, itu yang nggak itu yang sulit sih. Hmm. Iya, yang kedua susah itu. Gue sampai sekarang masih nggak ngerti anjir tujuan. Maksud gua gini sih. Kalau nanti endingnya Fumia bahagia, emang emang si Aoi nggak bahagia. Itu sih. Jadi kayak seakan-akan kayak lu ngecomblangin tapi brain. Nyapa nggak, nyapa nggak. Oh, ekspresinya beda men. Biasanya kan ngomong brain tapi ini jadi canggung men. Lu diliatin juga lagi. Ini Wisuzawa gitu kan, diliatin juga gitu kan. Jadi canggung. Hmm. Jadi canggung gitu. Wah, aku nggak tahu kamu ke kucing. Hmm. Tahu-tahu di sebelahnya aja. Kucing. Emang kamu terbaik dah. Gua nggak peduli kalau lu jadi sama siapa, pokoknya lu terbaik buat gua. Kayak gue jarang jatuh hati sama orang yang selembut ini gitu loh. Ya kan, karakter karakter yang bikin lu lemah gitu, bikin lemah ya kan. Gue jarang juga suka dengan karakter yang rambut pendek gitu kan. Kikuchi salah satunya gitu. Jarang gue, masih kebanyakan long hair ya. Kan long hair tuh udah punya damage-nya sendiri. Tapi kalau standar gue terhadap rambut pendek itu beda lagi ya. Lebih tinggi malah. Tinggi. Nah itu yang kedua men. Yang itu yang kedua men. Buat ini apa namanya. Hmm, latihan nih, latihan yuk. Oh yang pertama ya, yang pertama ya.
Meyakinkan ya, atau mungkin nama terhadap lo. Hmm. Oh iya 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 iya, iya. Iya. Bohongan manusia penting. Hmm. Hmm. Heeh. Hmm. Ya ini secara secara ilmiah ya gitu. Hmm. Hmm. Nggak kan, nggak kan, nggak kan, nggak kan. Udah ngomong, hampir, hampir, hampir tuh ya kan. Gantian ya sekarang ya. Kebaikan kasar. Uh, masih dibahas, iya, masih masih dibahas, masih di notice nih. Tapi masalahnya bukan itu. Kalau dia sudah, kalau dia sekali ngomong udah lupa. Oh, untuk membangun jiwa ini. Dalam hatinya atau dengan muka duanya. Selesai enggak? Selesai enggak? Gentle enggak? Gentle enggak? Waduh, dibuka semua. Ah, mulai, mulai. Aduh, aduh, aduh. Tapi nggak, oke, dialihkan, dialihkan, dialihkan.
dialihkan. Hmm. Cara kembali tidak ketahui. Mm-mm. Apa yang penting dalam pelajaran itu? Apa dengan kotoran manusia? Ada naga. Ah ya. Kayak ngabisin durasi ya. Kayak ngabisin durasi dengan cerita ini ya. Ya kan, Bang. Seperti ada yang menggangguku. Hmm. Guna sekai, guna sekai. Hmm. Namun, hmm. Pegangan tangannya belum, men. Iya kan? Oke. Habis. Ya, jadi episode ini ya kan bisa bilang ya tetap ya masih dalam koridor yang dimana Tomozaki akan memilih dan masih tetap bingung gitu kan memilih antara Kikuchi dengan Mimi. Jadi memang ya jadi si Mimi udah
terlihat kalau emang dia udah mulai suka dengan dengan Tomozaki gitu. Sedangkan kalau Kikuchi emang dia memang masih dalam masih dalam bukan cerita sih, maksudnya dalam hal yang proporsional dulu gitu kan, jadi masih ngomongin cerita aja. Dulu emang dalam hati emang kayaknya masih emang ada rasa senang juga sama Tomozaki gitu kan gitu. Tapi di balik itu semua intinya Tomozaki harus segera memilih gitu kan siapa yang bakal dipilih. Tapi sebenarnya tetap ya, gue dari dulu emang nggak pernah suka dengan caranya Aoi sebenarnya sih. Jadi bener, gue setuju apa kata si Fumiya atau Tomozaki bilang, kalau misalnya kita dalam situasi yang dihadapkan kita ingin menyampaikan perasaan ke seseorang, itu kan harusnya natural gitu loh. Jadi bukan sebagai tujuan kok misalkan nanti questnya ya gue harus selesaiin itu gitu loh. Masa ngerti nggak? Jadi kayak yang tadi dikasih tahu Aoi kan gitu, jadi kayak seolah-olah kayak final questnya itu gue harus menyampaikan perasaan gue ke orang yang gue suka nantinya gitu kan. Itu nggak bisa. Jadi emang harus tetap dari hati, dan juga harus tetap lihat dari kondisi gitu loh. Kok misalkan emang situasinya emang dua orang ini emang misalkan nih ternyata dua-duanya ini emang lagi nggak siap untuk nerima jawaban, ya gimana gitu loh. Jadi makanya kan akhirnya kan yang terjadi apa, tugasnya berantakan. Jadi maksud gue harusnya Tomozaki jangan terlalu pakem banget dengan apa yang disampaikan oleh Aoi. Jadi terserah Tomozaki juga. Jadi maksudnya kalau urusan kayak kegiatan, urusan kayak tadi kan kayak pegang tangan itu kan masih bisa dimengerti gitu kan. Atau mungkin kayak tadi ngomong soal kriteria ideal kencan tuh seperti apa. Tapi kok misalkan sampai nyatain perasaan, itu nggak bisa. Itu tetap harus dengan waktu. Jadi makanya mau nggak mau kan ya harusnya Tomozaki harus juga ngerti dong kalau apa yang dilakukan ini jatuhnya akan sedikit terpaksa gitu. Jadi makanya menurut gua memang lebih baik Tomozaki punya caranya sendiri gitu kan, agar dia tetap dalam koridor atau hal yang emang tidak merugikan satu orang gitu loh. Jadi makanya kan di situ. Makanya feeling gue sih kedepannya mungkin begini. Mungkin tetap ya, dari episode kemarin gue udah selalu ngomong gini. Siapa yang akan nyatain perasaan dulu? Ya kan? Apakah Mimimi atau mungkin si siapa namanya? Kikuchi gitu loh. Nah, mungkin akan lebih seru, iya kan? Mungkin akan lebih seru kalau Kikuchi sama si Tomozaki jadian dulu, atau mungkin Mimimi atau si Tomozaki jadian dulu. Jadi seolah-olah nanti ketika mereka udah jadian, baru nanti di ending orang tertolak lah. Misalkan ternyata si Kikuchi yang tertolak nih gitu kan, atau mungkin si Mimimi yang tertolak gitu kan. Jadi biar cerita ini tidak tertebak. Tapi kalau misalkan ternyata memang awalnya ini yang tertolak dulu, misalkan Kikuchi yang tertolak, atau mungkin si Minami tertolak gitu kan, kayak ceritanya udah ketebak gitu loh. Jadi anggapannya tetap alurnya tuh yang tertolak dulu, baru nanti yang bakal diseriusin sama Tomozaki gitu. Makanya gue penasaran, mengingat ini cuman beberapa episode lagi gitu kan, cuman 3 atau 4 lah gitu ya, kayak 4 deh kan 9 kan, berarti 10, 11, 12, 13. Jadi kita lihat nanti prosesnya nih seperti apa gitu kan, atau couple developmentnya seperti apa gitu. Karena yang diharapkan di anime ini ada romansnya gitu loh. Jadi makanya di sini bener-bener emang season ini digenjot banget romansnya gitu kan, agar kita dapat sebuah pemenang gitu kan di antara mereka gitu kan. Apakah Kikuchi, Mimimi, atau bahkan plot twistnya Aoi gitu kan. Makanya di sini menarik untuk ditunggu gitu kan. Tapi gue cuman pengen tahu aja sih gimana perasaannya Aoi ketika nanti misalkan nih ternyata yang jadian misalkan Mimimi nih atau Kikuchi nih, dan ternyata memang Aoi punya rasa cemburu. Nah itu gue pengen banget dapet feel itu. Jadi mentang-mentang lu jodohin seseorang tapi lu nya sendiri kayak lu nggak sadar kalau lu selama ini melakukan sebuah keputusan yang salah gitu loh. Jadi kayak pengen banget gue gitu. Jadi kayak Aoi itu benar-benar merasa penyesalan itu ada gitu. Ya gue ngerti sih, emang dia kayaknya kayak rasanya tuh kayak dia tuh kayak biasa aja sih ke Tomozaki, kayak tetap menganggap Tomozaki itu adalah Nanashi yang gue idolakan gitu kan. Tapi tetap gue pengen banget ngeliat Aoi itu ada rasa sedikit cemburu ketika melihat
si Tomozaki jadi nama orang gitu loh, apa orang lain gitu seperti itu. Gue pengen banget gitu. Nah itu sih, jadi makanya gue pengen tahu Romanica ini batas jauh apa nih gitu. Ya itu aja dari gue yang masih udah subscribe, tunggu kira-kira anime winter apa lagi yang kalian harus gue bahas. Sebenarnya gue suka kalau kasual tinggal di saja, dan jangan lupa notifikasi anda beri gue, dan sampai berjumpa di video selanjutnya.